Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yang teman-teman yang melihat video ini. Jadi video ini adalah kelanjutan dari video kemarin, jadi perjalanan awal dari ke Indonesia, dari berangkat proses sampai ke Korea Selatan. Jadi sekarang adalah setelah terbang dari Indonesia kemudian sudah sampai di Korea, nanti apa yang dilakukan dan prosedurnya itu seperti apa. Jadi setelah tiba di Bandara Incheon, nanti teman-teman akan dijemput dari pihak Depnaker dan kantor kedutaan atau KBRI dari Indonesia. Nanti akan dijemput bersama dengan rombongan orang Korea. Nah, di sana di Bandara Incheon, pertama kita akan dicek dulu kesehatan kita, karena sekarang lagi musim pandemi, jadi tes COVID, dicek suhu. Nah, kemudian setelah itu kita akan dicek barang-barang kita. Jadi ini penting banget ya untuk teman-teman. Jadi ketika berangkat ke Korea Selatan itu, teman-teman diusahakan jangan membawa barang-barang yang berbahaya ataupun barang-barang yang berbau tumbuh-tumbuhan, itu jangan. Lebih baik teman-teman bawa prosedur apa yang sudah ditetapkan dari pemerintah Indonesia. Jadi ketika teman-teman melewati pendidikan preliminary training di Jakarta. Nah, setelah diperiksa barang bawaan kita, kemudian kita akan dijemput langsung oleh pihak Depnaker dan juga kantor kedutaan Indonesia. Kemudian kita akan dibawa ke tempat pelatihan, yaitu di KBIZ, yaitu tempat kantor di daerah Incheon. Nanti di sana kita akan bertemu dengan teman-teman dari negara lain seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam, Filipina, Sri Lanka, dan kemarin terakhir adalah Uzbekistan. Banyak tempat, cuman di tempat tersebut ketika aku kemarin adalah di daerah Incheon, itu adalah 6 negara tersebut. Nah, di situ kita dikumpulkan, tempatnya besar dan juga luas. Dikumpulkan. Nah, di sana kegiatan di sana adalah sekitar 1 malam 2 hari. Nah, di sana kegiatannya adalah tentang pengenalan hukum-hukum di negara Korea Selatan. Jadi nanti di sana selama pendidikan kita akan dilatih, diajar langsung oleh orang Korea. Jadi tentang hukum di negara ini bagaimana, hal yang harus dilakukan di negara ini itu bagaimana, terus tentang tata tertib di negara ini bagaimana. Terus yang kedua adalah tentang keamanan atau anjon, pengamanan. Jadi selama teman-teman bekerja di Korea Selatan ini, nanti ada beberapa hal-hal yang dilakukan ketika teman-teman mengalami kendala, misal penunggakan gaji, kecelakaan kerja, dan asuransi atau uang pesangon. Nanti dibahas semua di KPIZ, di tempat penampungan, sebelum teman-teman dijemput oleh bos dari teman-teman di tempat kerja masing-masing. Nah, selama 2 hari di sini kita makan gratis, semua makanan gratis, semuanya gratis. Pokoknya kita tinggal ikuti saja pelatihan di sini. Nah, setelah selesai pelatihan pendidikan, kita semua nanti akan dijemput, akan diantar ke daerah kita masing-masing, yaitu sesuai dengan visa kerja. Nah, aku kemarin di Daegu, jadi aku kemarin diantar bersama teman-teman serombongan ke Daegu. Jadi dari Incheon ke Daegu sekitar 5 jam pakai bus. Nah, setelah sampai Daegu, kita akan ditempatkan di lokasi penjemputan, yaitu di tempat di Depnaker di daerah Daegu. Atau teman-teman mungkin ada yang di daerah Incheon, di daerah Gwangju, di daerah Seoul, nanti akan disebar ke sana. Nah, setelah sampai di tempat penjemputan di daerah kita, aku kemarin di Daegu, nanti kita akan langsung dijemput oleh pihak pabrik atau perusahaan kita sendiri. Nanti kita akan dipanggil sesuai dengan urutan nama dari visa kita. Nanti akan dipanggil, misal saya Masuna. Nah, kemudian saya maju, kemudian dijemput langsung oleh bos kita. Nah, ini penting. Teman-teman yang masih baru pertama kali ke Korea pasti bingung kan, ketika ketemu dengan orang Korea tuh apa yang harus diucapkan, bagaimana langkah-langkahnya, masih bingung kan? Nanti saya akan kasih tahu. Nah, ketika teman-teman sudah dijemput oleh pihak bos, misalnya namanya Masuna, oke, dipanggil. Nah, teman-teman nanti insa, jadi membungkuk dengan seperti ini ya, 90 derajat lah. Jadi annyeonghaseyo, jadi mengucapkan salam insa kepada bos atau orang kantor yang menjemput kita. Nah, setelah kita sudah dijemput oleh pihak sajang nih, pihak bosnya atau bos kita dijemput. Nah, nanti kita akan diantarkan ke tempat kerja kita. Nanti di jalan itu selama perjalanan itu kita ditanya namanya siapa gitu ya. Misal namanya Masuna, namanya misalnya jangan Masuna, misalnya namanya Andi
Andi itu bertanya berarti Irmi Moyo, nanti orang Korea akan bertanya seperti itu, Irmi Moyo. Kalau kita selama belajar di Korea kan Irmi Mo semika, di sini Irmi Moyo. Nah kita jawab ya Anji Irmun Andi Ibnida. Nah setelah itu pertanyaan berikutnya adalah umurnya berapa? Andi Andi umurnya berapa? Nanti kita jawab aja, misalnya umurnya 21 tahun. Jadi Naina Sembul Hansal Imnida. Jadi kita akhiri dengan akhiran Samnida. Dan Imnida itu kita menggunakan bahasa formalnya karena kita itu dijemput oleh pihak bosnya. Nah setelah itu ditanya pertanyaan yang penting ini, kadang-kadang kita tuh malu menjawabnya ya. Kan kita nanti ditanya udah makan atau belum, lapar apa enggak, nanti ditanya pakai bahasa Korea, Andi bekopa, Andi bekopa yo, Andi bekopa yo, Andi lapar, bapak gua nih yo, tidak makan nasi, kita jawab aja iya bekopa gitu ya, saya lapar. Nanti di situ teman-teman akan diajak makan oleh sajahin atau bos kita. Nah dari 300 orang kemarin di komunitas ya, itu mereka tanya kamar ketika dijemput bos diajak makan enggak, mereka jawabnya aduh enggak diajak makan, malah diajak ngobrol malah bingung. Kenapa? Bahasanya itu beda apa yang kayak diajarin di rumah ya. Bahasa di sini, bahasa conversation, percakapan itu dengan bahasa materi itu jelas berbeda. Oke, setelah dijemput oleh bos, kita akan ditempatkan di pabrik. Nah, nanti kita akan dikenal, oh ini adalah tempat kerjamu di sini. Misalnya pabriknya adalah pabrik percetakan. Nanti ini pabriknya percetakan seperti ini, nanti dikenalkan. Nah, teman-teman selama di perjalanan nanti setelah dengan ketika bareng dengan bos, teman-teman nanya, Sajanim, Weikuk seinfan teman-teman dari Indonesia. Sajanim, bos, Indonesia Sarami. Uri 회사는 있습니다. Apakah ada pekerja Indonesia lain di tempat kerja? Nanti bosnya menjawabnya, oh ada. Teman-teman tenang, oh ada, akhirnya alhamdulillah ada temannya. Jadi keterbatasan bahasa kita ketika di pabrik di tempat kerja kita tuh ada orang Indonesia, itu enak. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa sharing, bisa nanya-nanya kan, itu udah enak. Tetapi ketika kita bertanya di tempat kerja kita ada orang Indonesia apa enggak, nah bosnya bilang oh tidak ada, cuman kamu. Nah itu di situ kita stres. Stresnya kenapa? Aduh kita bahasa tuh misalnya belum pinter ya. Jadi kita perlu banyak belajar lagi. Ini bahasa belum pinter, sedangkan di pabrik tuh nggak ada orang Indonesia. Nah itu dia dilemanya di situ ketika datang di pabrik yang masih baru, sedangkan kita orang asingnya itu orang Indonesia sendiri. Yang lain misalnya ada orang asing tapi orang Vietnam atau orang mana, kan bahasa susah ya. Jadi jadi andalan kita adalah bahasa Korea. Jadi bahasa kita harus diupdate. Nah setelah udah sampai di pabrik, misalnya di situ ada orang Indonesia, nanti teman-teman akan diantarkan ke asrama. Setiap perusahaan di Korea itu hampir 99% itu hampir semuanya itu ada asramanya. Entah itu bentuknya seperti apartemen, one room, apartemen sekitar 4 atau 3 kamar, one room adalah satu ruangan, kemudian adalah asrama yang sistemnya di atas pabrik, kayak tempatku ini di atas pabrik ini. Jadi bawahku ini adalah pabrik tempat aku bekerja. Nah di sini kemudian ada yang bersifat, ada yang konsep di kontainer itu ada. Nah setelah di situ teman-teman nanti akan istirahat dulu, dikasih waktu untuk istirahat. Nanti ditanya sama bosnya, nanti kamu kerja misalnya besok ya, Nail Ilhayo, Nail Puto Ilham nikah, Nail Puto Ilham. Nanti besok sudah mulai bekerja. Nanti teman-teman akan siap-siap ya, besok udah mulai bekerja. Nah ini juga penting. Ketika teman-teman sudah diantar di tempat kerja, sudah mandi, sudah memberi informasi ke keluarga, tentu aja ada perasaan bangga. Nanti teman-teman telepon keluarga, alhamdulillah sudah sampai di Korea dengan keadaan selamat, alhamdulillah. Nah kemudian ketika awal bekerja, teman-teman kan masih bingung, ini pertama kali kerja, jadi nanti teman-teman harus adaptasi lagi, adaptasi dengan orang Korea. Nah kalau ada orang Indonesia nya enak, jadi ketika di perusahaan itu ada orang Indonesia itu enak, jadi teman-teman bisa minta tolong, minta bantuan dengan mereka supaya aduh aku tuh nanti gimana ya, nanti dipandu. Tetapi kalau yang sendirian di pabrik itu, ini perlu mental, perlu bahasa itu harus diperbaiki. Jadi nanti datang, nanti teman-teman nanti diperkenalkan ya, perkenalkan ya teman-teman, pengenalan kepada orang-orang Korea. Nanti biasanya itu ada acara pengenalan, ini adalah karyawan baru namanya misalnya Andi, orang Korea itu bilang seperti itu. Nanti teman-teman ini saya di depan mereka, 안녕하세요, 처음 뵙겠습니다, perkenalkan nama saya adalah Andi, Jerman Andi Nida, Nega Indonesia 왔습니다, saya dari Indonesia, 제 나이는 umur saya 21살입니다, kayak gitu kan. Nah jadi setelah sudah pengenalan seperti itu, nah nanti teman-teman akan mulailah bekerja, dan disitulah mulai adaptasi,
bagaimana keadaan di situ nanti teman-teman akan mengalami sendiri. Ini bagi teman-teman yang sudah selesai semuanya, tinggal masa penerbangan adalah langkah-langkah yang saya jelaskan seperti itu, dari mulai dijemput di bandara sampai dengan di tempat kerja. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk masukan ya, untuk teman-teman lebih baik bahasa Korea itu ditingkatkan lagi ya. Jadi ketika sudah lulus ujian pun harus tetap belajar bahasa Korea, karena takutnya ketika di pabrik di Korea sudah sampai di Incheon nanti sudah dijemput, ternyata di situ tidak ada orang Indonesia. Nah, teman-teman itu nanti ketika bahasanya kurang bagus atau bahasa susah, teman-teman nanti perlu ekstra keras berusaha ya untuk memahami mereka tuh bicara apa, karena kalau ada orang Indonesia enak. Jadi itu aja sih teman-teman, harus bahasa itu harus diperbaiki. Dan bagi yang belum mendapatkan visa ya saya berdoa semoga dimudahkan semuanya. Dan bagi yang belum pernah ke Korea, ada rencana ke Korea, semoga niatnya segera terkabul dan dimudahkan lulus ujian sampai dapat visa Korea Selatan. Oke, kira itu dulu ya videonya. Ini sudah cukup panjang, hampir 11 menit. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tentang Korea Selatan, apapun yang bisa saya bantu untuk teman-teman semua akan saya bantu. Jadi terima kasih, saya Mas Suna, semoga video ini bermanfaat. Annyeong, sukuhas, menikah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.